Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Rizal Pahlevi selaku dosen mata kuliah karakter keislaman. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mengulas kembali materi mengenai jual beli dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nindya Puspa Nabila. Saya Fitri Noviani. Saya Aulia Putri Nur Indriani. Jual beli dalam Islam ini bagian dari praktek muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah al-muamalatu adalah hubungan antar sesama manusia yang didasarkan atas kebutuhan bersama. Artinya kedua belah pihak itu saling membutuhkan sehingga kebutuhannya saling terpenuhi. Nah, selain jual beli yang merupakan bagian dari muamalah yaitu qiyar, qirat, riba, pinjam meminjam, utang piutang, gadai dan lain sebagainya. Ada pengertian menurut bahasa atau lugawi, jual beli disebut dengan al-ba'yu yang artinya memberikan sesuatu atau mendapatkan sesuatu untuk tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau syara, tukar menukar dengan uang atau barang dengan barang lain disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu. Dasar hukum jual beli itu mubah, boleh melakukan transaksi, boleh juga tidak melakukan transaksi. Adapun dasar yang disyariatkan jual beli difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramal riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya ada rukun jual beli dalam Islam. Pertama itu ada penjualan bai. Orang yang memiliki barang atau jasa dan bermaksud menjualnya. Yang kedua itu ada pembeli atau mushtari. Orang yang bermaksud membeli barang atau jasa. Ketiga ada barang atau jasa yang bisa disebut juga mabi'i. Itu artinya adalah objek yang dijual dan dibeli harus halal dan dapat diketahui kualitas serta kuantitasnya. Keempat itu ada ijab qabul atau seserahan. Itu artinya pertanyaan saling ridho dan kesepakatan antara penjual dan pembeli menunjukkan transaksi dilakukan dengan sukarela. Selanjutnya ada syarat-syaratnya. Pertama itu ada balik dan dewasa. Kedua itu bermanfaat, ketika berakal dan sehat. Keempat tidak mubazir atau pemboros. Keempat itu ada sendiri bukan paksaan. Selanjutnya adapun hadisnya innamal baima tarodin. Artinya itu sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka. HR Ibnu Majah. Nah, selanjutnya ada larangan dalam jual beli dalam Islam. Yang pertama itu riba. Nah, riba atau bunga dalam segala bentuk dilarang dalam Islam. Ini mencakup mendapatkan atau memberikan tambahan dalam transaksi keuangan tanpa ada upaya nyata atau risiko yang sah. Nah, contohnya itu ketika kita meminjam uang di bank. Nah, udah pasti kan ada bunganya dan itu riba. Yang kedua itu goror. Goror merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang signifikan dalam transaksi. Transaksi yang mengandung goror seperti penjualan yang mengandung risiko dan ketidakjelasan dapat diterima dan dihindari. Nah, contohnya itu ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti ketika kita saat membeli sapi kurban itu belum ada kan di tangan kita. Yang ketiga itu maksir. Maksir adalah istilah untuk perjudian atau segala bentuk spekulasi yang dianggap merugikan dan dilarang dalam Islam. Nah, contohnya itu seperti berjudi, membeli lotre atau undian. Yang keempat itu syubhat. Syubhat adalah transaksi atau kegiatan yang mengandung keraguan atau ketidakjelasan apakah hal itu halal atau haram dan umumnya dihindari oleh umat Islam untuk menghindari dosa. Yang kelima itu haram. Barang-barang yang haram seperti alkohol, babi. Nah, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, menipu, dusta, curang. Yang keenam itu penipuan dan ketidakadilan. Segala bentuk penipuan, kecurangan atau ketidakadilan dalam transaksi juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya
wabarakatuh.